Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Materi kelas 9 semester 1. Bab pertama. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pelajaran kita hari ini, yaitu setelah kita belajar, kita diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian bisa menyebutkan dalil nakli tentang hari akhir dengan benar, bisa menyebutkan macam-macam kiamat dan contohnya dengan benar, kemudian bisa menyebutkan proses terjadinya kiamat kubro dengan benar, dan yang terakhir bisa menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Kita lanjut pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari hancurnya seluruh alam semesta ini. Di dalam surat Al-Had ayat 7 yang merupakan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Macam-macam kiamat. Ternyata kiamat itu dia bagi menjadi dua. Kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Adapun contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu kematian, bencana alam, musibah dan sebagainya. Kemudian lanjut kita ke proses terjadinya kiamat besar. Bagaimana kiamat itu terjadi? Yang pertama adalah kiamat itu diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka alam semesta ini akan hancur, manusia dan jin akan mati semuanya. Kemudian ruh manusia dan jin yang mati sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan berada di alam barzakh. Nah, setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia dan jin akan hidup kembali dari kematiannya. Dan itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Kemudian manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat mereka harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ini disebut dengan Yaumul Mahsyar. Di padang mahsyar ini nanti amal perbuatan manusia dan jin akan dihitung dan ditimbang, yang kita kenal dengan Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Setelah itu Allah akan memberi balasan kebaikan manusia dan jin, ya, yang baik, yang amal perbuatannya lebih banyak kebaikannya akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang banyak amal kejelekannya akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu untuk disucikan, dan nanti akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga juga. Namun ada juga yang kekal di dalam neraka. Inilah yang disebut dengan Yaumul Jaza. Nah, kita sampai kepada hikmah beriman kepada hari akhir, anak-anak. Dengan belajar, dengan mengimani
adanya hari akhir, maka kita semakin yakin bahwa yang pertama, setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasannya dari Allah seadil-adilnya. Allah tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu-tipu, tidak bisa disogok, ya. Kemudian yang kedua, kita akan senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku, baik ucapan maupun perbuatan. Dan yang ketiga, senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Nah, kita sampai pada kisah teladan. Kisah teladan kali ini adalah tentang penasarannya para sahabat Nabi dengan seorang ahli surga atau calon penghuni surga. Ceritanya seperti ini. Pada suatu saat ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sedang berkumpul, maka tiba-tiba Nabi bersabda, akan datang seorang ahli surga. Nah, setelah itu datanglah seorang laki-laki, seorang pemuda yang sederhana, yang masih terlihat sisa wudhu dari anggota tubuhnya. Pada kesempatan pertemuan yang lain dengan para sahabat, Nabi juga tiba-tiba mengucapkan, akan datang seorang ahli surga. Dan ternyata pemuda itu muncul kembali. Hal ini membuat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dan dia pun kemudian minta izin kepada pemuda itu untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Dengan alasan sedang ada masalah di rumahnya. Pemuda itu pun mengizinkan. Dan selama 3 hari itu, Abdullah tidak menemukan keistimewaan ibadah dari pemuda ini. Pada hari ketiga, maka dia pun menanyakan langsung kepada pemuda tersebut, wahai saudaraku, kenapa Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga, sedangkan aku perhatikan 3 hari ini engkau tidak punya amalan yang istimewa? Maka pemuda itu menjawab, wahai saudaraku Abdullah, memang aku tidak punya ibadah yang istimewa. Tetapi ketahuilah, sudah beberapa minggu ini aku berusaha untuk menjaga 3 amalan yang baru mampu aku amalkan. Abdullah pun berkata, amalan apakah itu? Pemuda itu menjawab, pertama, aku selalu berusaha jujur, tidak berdusta kepada siapapun. Dan aku tidak pernah merasa iri dengki kepada seorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Amalan yang engkau sebut itulah amalan yang paling aku sulit mengamalkannya. Nah, begitulah apa hikmah dari kisah teladan ini, bahwa dengan kejujuran tanpa ada iri hati di dalam diri kita, kita bisa menjadi seorang ahli surga. Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.